Halo Sobat Komsos yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manae pada program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik obrolan seputar iman Katolik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulas lagi Injil pada hari Minggu Prapaskah yang keempat. Nah, di sini telah kita hadirkan seorang narasumber yang akan menemani kita untuk mengulas Injil pada hari Minggu Prapaskah yang keempat. Langsung saja, inilah dia narasumber kita. Halo Pastor. Selamat jumpa, ya, Maria. Selamat jumpa Pastor. Apa kabar? Sehat Pastor. Baik. Ya, terima kasih ya Pastor ya sudah mengindahkan undangan kami untuk mengisi Komsos Keuskupan Sibolga kita dalam hal mengulas Injil pada hari Minggu Prapaskah yang keempat. Terima kasih juga ya karena sudah mengundang saya untuk datang ke sini berbincang-bincang dengan dalam program Orsik kita. Sama-sama Pastor, maka sebelum kita langsung memulai kegiatan kita Pastor, kami minta Pastor untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mana tahu ada Sobat Komsos yang masih belum mengenal Pastor. Baik, terima kasih Maria ya. Iya, baik Sobat Komsos, kita berjumpa lagi pada edisi ini dalam kegiatan Orsik untuk Keuskupan Sibolga. Perkenalkan, nama saya Pastor Sergius Lai, OFM Kapusin. Tinggal di Biara Ionium dan juga bekerja untuk Keuskupan Sibolga. Mungkin demikian saja dari saya secara singkat karena bukan yang pertama ya. Sudah beberapa kali juga di sini. Baik Pastor, terima kasih Pastor. Untuk itu sebelum kita mengulas Injil, boleh Pastor pimpin kita dalam doa pembuka dan langsung saja nanti membacakan Injil. Baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami, membimbing kami dan memberkati kami, terutama dalam masa-masa di mana kami boleh mengisinya dengan masa-masa pertobatan dan mati raga di masa Prapaskah ini. Pada hari ini kami memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat. Dan pada kesempatan ini kami hendak berbagi, bersharing tentang firman-Mu kepada semua sahabat Orsik kami dimanapun mereka berada. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, hadirlah bersama-sama dengan kami pada kesempatan ini, berkatilah kami, berkatilah para sahabat Orsik kami dimanapun mereka berada, sehingga dari hari ke hari, terutama pada hari ini kami merasakan sentuhan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Doa-doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik para sahabat Orsik, Sekuskupan Sibolga yang kami kasihi, sebelum kita mendengarkan renungan untuk hari ini di Minggu Prapaskah yang keempat, marilah kita sebentar mendengarkan Injil pada hari ini. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Baik Romo, terima kasih karena sudah membacakan Injil pada hari Minggu Prapaskah yang keempat. Udah bisa langsung kita ulas ya Romo ya tentang Injil tersebut. Baik. Oke Romo. Baik Romo, berdasarkan Injil tersebut tadi di ayat ke-16 ada yang tertulis seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, berdasarkan Injil tersebut, teks tersebut, menurut Injil tersebut, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah? Nah, apakah mereka itu langsung binasa, dan apakah mereka itu tidak memperoleh kerajaan Allah? Karena kan yang tertulis dalam Injil bahwa yang tidak binasa dan mendapatkan kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang percaya saja. Gitu. Baik Maria ya, Iya. Ini pertanyaan yang menarik ya untuk mengajak kita melihat lebih dalam tentang isi Injil pada hari ini. Tetapi sebelum kita sampai kepada jawaban itu kan, mungkin kita perlu melihat sedikit konteks dari Injil hari ini kan. Nah, Injil hari ini itu sebenarnya berbicara tentang percakapan antara Nikodemus yang adalah seorang Farisi, pemimpin bangsa Yahudi, yang sebenarnya secara diam-diam dia itu juga percaya kepada Yesus. Nah, karena dia percaya kepada Yesus, maka dia datang dengan diam-diam, tadi dikatakan pada malam hari kan, datang dengan diam-diam kepada Yesus untuk bertemu dan mungkin mau bincang-bincang, mau bersharing, bahwa memang dia mau menyatakan, saya sebenarnya percaya kepadamu. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya itu, dia melihat ini sebenarnya bukan orang yang biasa, kan begitu. Ini sebenarnya orang yang luar biasa dan ini pasti utusan Allah. Maka itulah yang membuat Nikodemus secara diam-diam berusaha untuk menjumpai Yesus. Ada sebenarnya dua hal yang dikatakan di sini. Yang pertama itu ialah di perikop sebelumnya Injil ini kan, itu mengatakan tentang hidup baru. Nah, orang yang ingin untuk hidup baru itu dia harus sungguh-sungguh lahir kembali. Nah, orang yang lahir kembali itu orang yang katakanlah berusaha untuk hidup secara baru di dalam Allah, begitu. Makanya dalam perikop sebelumnya dikatakan tentang tentang lahir dari air dan roh. Maka sebenarnya Yesus mengatakan kepada Nikodemus, orang yang mau menjadi baru dia harus lahir dari air dan roh, bukan lahir dari daging. Kalau dari daging ya sama seperti kita pada umumnya manusia yang lahir dari daging. Binatang juga seperti itu, lahir dari daging. Tetapi manusia yang adalah ciptaan Allah itu dia harus lahir dari air dan roh, seperti itu. Air ini karena baptisan, lalu kemudian dengan pertobatan, seperti itu. Nah, hal yang kedua itu ialah yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, itu berkaitan dengan soal percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Dan di sana dikatakan seperti yang Maria katakan tadi itu, orang yang percaya kepada dia, kepadaku, kata Yesus, dia akan memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Tetapi orang yang tidak percaya, itu dia akan memperoleh kebinasaan. Nah, sebenarnya di sini Injil Yohanes mau menekankan kepada kita semua, yaitu soal percaya sebenarnya. Inti dari Injil Yohanes itu sebenarnya keseluruhan itu tentang kepercayaan. Dan percaya kepada Yesus yang diutus Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Maka kalau misalnya Allah itu memiliki belas kasih yang sangat tinggi dan dia mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi kalau misalnya manusia itu tidak menerima dan tidak percaya kepada Yesus, maka dia akan berada di bawah hukuman. Dia akan mengalami kebinasaan. Dia akan tidak memiliki hidup yang kekal, seperti itu. Jadi sebenarnya Injil Yohanes ini sangat menekankan soal dua hal yang sangat berbeda ya, seperti antara terang dan gelap. Nah, bagian akhir dari Injil Yohanes tadi juga berbicara tentang kegelapan. Orang yang yang memiliki semangat untuk hidup baru itu adalah orang-orang yang sedang berada di dalam terang. Tapi orang yang tidak memiliki hidup baru atau tidak mau kepada hidup baru, itu adalah orang yang memang menyukai tinggal dalam
kegelapan. Maka tadi seperti ditanyakan oleh Maria tentang soal percaya itu, ya Injil Yohanes menekankan kepada kita semua bahwa kita diajak untuk senantiasa percaya kepada Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita. Siapa yang percaya, dia akan selamat. Tapi kalau siapa yang tidak percaya atau menolak Yesus yang datang kepadanya, maka dia akan memperoleh kebinasaan dan tidak memperoleh hidup kekal. Dan itu seperti di awal Injil Yohanes tadi dikatakan begini, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Nah, kita ingat cerita di padang gurun itu kan, bangsa Israel ini kan banyak berdosa, kan begitu. Banyak berbuat salah, banyak berusaha menjauhkan diri dari Tuhan, tidak mau taat kepada Musa, kepada Harun dan lain-lain. Maka Tuhan mengirim banyak ular ke tengah-tengah bangsa Israel dan memagut mereka, menggigit mereka, seperti itu. Nah, lalu kemudian orang-orang Israel meminta kepada Musa, mohonkanlah dulu kepada Tuhan supaya dia bisa mengusir ular-ular ini. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa itu, baiklah kalau begitu, pasangkanlah satu ular tembaga dan tancapkanlah di tiang yang tinggi. Nanti katakan kepada orang-orang Israel, siapa yang dipagut ular, lalu kemudian melihat ular tembaga yang di tiang itu, maka dia akan selamat. Nah, sebenarnya Yesus mengatakan, mengambil perumpamaan itu, contoh itu dari perjanjian lama, mau mengenakan kepada dirinya sendiri. Ular yang ditinggikan di atas kayu itu sebenarnya menunjukkan Yesus sendiri yang tergantung di salib. Maka kalau orang-orang berdosa, seperti bangsa Israel yang berdosa, kalau mereka berdosa, mereka berbuat salah, supaya mereka bisa selamat, maka mereka harus memandang Yesus yang tergantung di salib itu. Nah, itulah. Jadi Yesus yang tergantung di salib menurut Injil Yohanes itu adalah Yesus yang mulia. Bukan Yesus menderita, bukan Yesus yang katakanlah tak berdaya, tapi Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas salib. Jadi orang bisa selamat kalau dia percaya dengan memandang Yesus yang tergantung di atas salib. Karena ketergantungan Yesus di atas salib sampai dia meninggal di atas salib itu sebenarnya bukan kematian yang sia-sia, kan begitu, tapi kematian karena belas kasih Allah kepada semua manusia. Itu kira-kira secara secara mendalam kalau kita mau menjelaskan. Baik Pastor, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, berkaitan dengan penjelasan Pastor tadi sedikit saya dengar tentang hidup yang kekal. Iya. Nah, kira-kira menurut Pastor sendiri atau menurut Injil tersebut, apa sih arti dari hidup yang kekal itu, dan hal apa saja yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal tersebut? Baik, ini juga pertanyaan ini menarik ya, bagus sekali, mendalam. Ya, hidup kekal itu sebenarnya hidup bersama dengan Allah sendiri, hidup bersama dengan Yesus sendiri, hidup bersama dengan Roh Kudus sendiri, hidup bersama dengan Bapa. Jadi kalau berbicara tentang kehidupan kekal, artinya kehidupan yang di dalamnya mengandung Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kalau orang mengatakan hidup kekal atau kehidupan kekal, itu tidak lain dan tidak bukan, itu selalu menunjuk kepada hidup setelah di dunia ini. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana cara, kan begitu tadi ya, bagaimana cara untuk memperoleh hidup kekal itu? Injil Yohanes seperti yang sudah dikatakan tadi, menekankan kepada kita supaya kita bisa memahami dengan lebih dalam, kehidupan kekal itu hanya bisa diperoleh dengan percaya kepada Yesus yang tersalib itu, yang datang menyelamatkan manusia. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Nah, istilah selamat itu tidak lain dan tidak bukan menunjuk kepada kehidupan kekal. Ya, kehidupan kekal dalam arti bahwa berada bersama dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Tapi Injil Yohanes menekankan bahwa kehidupan kekal itu bisa digapai, bisa didapatkan kalau orang dalam hidupnya sehari-hari itu menunjukkan kepercayaan, keberimanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi tidak hanya sekedar percaya. Injil Yohanes menekankan itu, kepercayaan itu juga mengandung aspek melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Jadi antara percaya dan melakukan sesuatu. Karena untuk selamat orang tidak hanya percaya saja, kan begitu. Tidak cukup untuk selamat dengan hanya percaya saja. Tapi setelah dia percaya, dia melakukan apa yang
dia percayai begitu. Kalau Yesus mengajarkan tentang cinta kasih kepada kita misalnya, maka kita juga harus melakukan cinta kasih. Tidak mungkin Yesus mengatakan kepada kita, mengajari kita untuk melakukan cinta kasih, tapi kita setiap hari tidak mencintai orang lain. Itu tidak ada gunanya untuk sampai menghantar kita kepada kehidupan kekal itu. Jadi ada kesinambungan, hubungan yang sangat erat antara kepercayaan, keberimanan dengan perilaku, tingkah laku konkret yang kita kita buat, lakukan bersama dengan teman-teman kita, sesama kita setiap hari. Ya. Demikian Maria. Ya. Baik Pastor, terima kasih untuk penjelasannya ya, sangat bagus ya. Lalu Pastor, berkaitan dengan kita kan sedang memasuki masa Prapaskah yang keempat ya. Iya. Ya. Berkaitan dengan masa Prapaskah yang keempat, bagaimana Pastor memberikan pendapat lah atau memberikan kiat-kiat untuk kita semua, untuk saya tentunya atau untuk Sobat Komsos yang ada di rumah, apa yang mau disampaikan Injil ini, hal aktualisasi apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan Injil tersebut, berkaitan juga dengan masa Prapaskah ini. Baik Maria ya, terima kasih ya, dan juga Sobat Komsos dimanapun berada, ya memang seperti tadi dikatakan Maria, ya apa yang perlu kita lakukan kalau begitu dalam masa Prapaskah ini berkaitan dengan Injil hari ini. Nah seperti yang tadi sudah saya beberapa kali katakan kan, ya sebenarnya masa Prapaskah itu adalah masa di mana kita menjalani retret agung, kan begitu. Retret agung atau rekoleksi agung di mana kita ingin berusaha untuk lebih intens bersahabat dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan melalui puasa, melalui berdoa, melalui berpantang, melalui berderma kepada orang lain. Ini bagian dari Prapaskah yang harus kita isi dengan baik, dan itu semua bagian dari juga retret agung untuk kita semua orang Kristiani dan terutama orang Katolik. Maka memang selama masa Prapaskah ini kalau kita kaitkan dengan Injil hari ini, ya sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, supaya tidak kena banyak sekali pesan kan Bu, kita hanya sesuai dengan Injil hari ini kan, mengajak kita supaya dalam minggu keempat masa Prapaskah ini, marilah kita untuk berusaha menyuburkan dalam diri kita semangat kepercayaan, semangat keberimanan yang didukung dengan didukung dengan kegiatan tapa, kegiatan puasa, kegiatan pantang, kegiatan berderma kepada orang lain. Jadi kita tingkatkan itu, kita ingin menjalani itu dengan sungguh-sungguh. Yaitu pertama tadi seperti saya katakan, semakin kita berusaha untuk percaya, semakin kita berusaha untuk beriman, tetapi juga melaksanakan apa yang kita imani, apa yang kita percayai kepada Tuhan. Nah lalu kemudian hal yang kedua, itu ialah bagaimana kita berusaha untuk mendapati apa yang kita percayai itu, menjemput apa yang kita percayai itu. Tadi di bagian akhir dari Injil kan dikatakan tentang terang. Yesus itu datang sebagai terang kepada kita. Terang itu sudah datang sebenarnya. Tapi kalau kita tidak pergi menjumpai terang itu, maka kita tetap berada dalam kegelapan. Orang yang berada dalam kegelapan itu adalah orang yang memang sudah berada dalam hukuman. Tapi kalau dia misalnya pergi menggapai atau pergi menjemput terang itu yang datang kepadanya, maka ketika itulah dia pelan-pelan sedang berjalan menuju kepada keselamatan. Dia sedang berjalan menuju kepada kehidupan kekal. Walaupun kehidupan kekal itu belum tahu kita kapan akan terjadi pada kita. Mungkin sebentar lagi, 1 menit, atau sore nanti, atau besok, atau lusa, atau tahun depan, tidak tahu kita itu. Tapi minimal kita itu sedang berjalan menuju kepada terang itu yang datang untuk menerangi kita. Ya, istilah menerangi kita ya datang menyelamatkan kita. Maka dua hal ini saya kira yang sangat sangat penting untuk semua orang Kristiani, orang Katolik, agar pertama seperti dikatakan menyuburkan kepercayaan dan keberimanan serta melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian yang kedua,
juga sebenarnya mirip dengan yang pertama, tapi ini lebih kepada apa yang dikatakan oleh Yohanes Penginjil tadi kan. Berusaha memotivasi diri, membuat diri termotivasi untuk pergi menjemput terang, pergi bertemu dengan terang itu, agar akhirnya dia memperoleh nanti keselamatan kekal atau hidup kekal. Nah, itulah kira-kira. Baik Pastor, terima kasih untuk penjelasannya mengenai Injil pada hari Minggu Prapaskah yang keempat. Yang keempat ya. Yang keempat ya. Maka untuk itu Sobat Komsos yang terkasih, usai sudah perbincangan kita tentang Injil pada hari Minggu Prapaskah yang keempat. Untuk Pastor, terima kasih telah hadir bersama dengan kami, memberikan penjelasan yang luar biasa mengenai Injil pada hari Minggu Prapaskah yang keempat. Maka sebelum kita akhiri orsik ini, mari kita tutup dengan doa sekaligus berkat dari Pastor. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sekali lagi mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena boleh bersama-sama dengan semua sahabat orsik kami dimanapun mereka berada, merenungkan firman sabdamu yang kami dengarkan pada hari ini. Karena itu ya Tuhan, bantulah kami, orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik, agar pada hari Minggu yang keempat pada masa Prapaskah ini, kami sungguh-sungguh berusaha untuk semakin menyuburkan keberimanan kami dan kepercayaan kami kepada Putramu yang Engkau utus kepada kami untuk menyelamatkan kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi, murid-murid Kristus yang selalu berusaha dari hari ke hari pergi menjumpai, menemukan terang yang Engkau utus untuk datang menyelamatkan kami di dunia ini. Kami berdoa juga untuk semua sahabat orsik kami dimanapun mereka berada. Semoga Engkau memberkati mereka dan semoga Engkau mengaruniakan kepada mereka karunia-karunia yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Doa-doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabat orsik Kuskupan Sibolga senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maria. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di edisi orsik yang akan datang. Jangan jenuh-jenuh ya Pastor. Oh pasti tidak. Baik Sobat Komsos, sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom. Salam.